Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya Hairunisa dengan NPM 212500018 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai desain kompetensi dan tujuan pembelajaran. Langsung saja kita mulai dari pengertian kompetensi. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya kompetensi berasal dari kata kompeten, yang mana berarti kecakapan ataupun kemampuan. Nah, jika melihat dari pengertian tersebut, maka hal ini berarti erat kaitannya dengan pemilikan pengetahuan, kecakapan, ataupun keterampilan sebagai seorang guru. Kompetensi juga dapat dikatakan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang mana direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak yang secara konsisten atau terus-menerus ini memungkinkan seseorang menjadi kompeten dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk melakukan sesuatu. Menurut Spencer and Spencer, kompetensi itu terdiri dari 5 karakteristik, yaitu ada motif, traits, self-concept, knowledge, dan skill. Kita bahas terlebih dahulu, yaitu motif. Motif adalah sesuatu di mana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan suatu tindakan. Sebagai contoh, misalnya apabila seseorang yang memiliki motivasi berprestasi, maka secara konsisten ia akan mengembangkan tujuan-tujuan yang memberi suatu tantangan terhadap dirinya, dan dia akan mempertanggungjawabkan secara penuh tujuannya, serta dari situ dia akan mengharapkan semacam umpan balik ataupun feedback untuk memperbaiki dirinya. Selanjutnya yang kedua, traits. Traits sendiri adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. Sebagai contoh itu seperti misalnya percaya diri, kontrol diri, ketabahan, ataupun daya tahan. Ketiga, yakni self-concept. Self-concept adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai ini diukur melalui tes respon untuk mengetahui nilai yang dimiliki seseorang dan kemudian apa yang menarik bagi seseorang tersebut untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya yang keempat adalah knowledge. Knowledge adalah informasi ataupun pengetahuan yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Yang terakhir, skills. Skill adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Nah, itu saja mungkin dari pengertian kompetensi. Selanjutnya kita lanjut cara mendesain kompetensi. Teman-teman, alternatif pertama untuk mendesain kompetensi atau tujuan pembelajaran berdasarkan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, lazimnya ada 3 komponen yang harus dirumuskan khususnya dalam KBK, yaitu yang pertama ada standar kompetensi, kemudian yang kedua ada kompetensi dasar, dan yang ketiga indikator. Baik, lanjut. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama tadi standar kompetensi. Standar kompetensi di sini adalah kebulatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkat penguasaan yang diharapkan
dapat dicapai dalam mempelajari suatu mata kuliah. Kemudian yang kedua, kompetensi dasar adalah jabaran dari standar kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dikuasai dan dapat ditampilkan peserta didik. Kompetensi dasar sendiri adalah kompetensi-kompetensi pendukung atau penentu keberhasilan tercapainya standar kompetensi. Yang terakhir tadi, indikator atau yang ketiga adalah rumusan kompetensi yang lebih khusus atau spesifik yang mana menunjukkan ciri-ciri penguasaan suatu kompetensi dasar atau sub dari kompetensi. Oke, kita lanjut arti tujuan pembelajaran. Ada beberapa alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam merancang suatu program pembelajaran. Yang pertama, rumusan tujuan yang jelas di sini dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan dari suatu proses pembelajaran. Keberhasilan itu merupakan indikator keberhasilan guru merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran di sini dapat digunakan sebagai pedoman ataupun panduan kegiatan belajar siswa. Tujuan yang jelas dan tepat dapat membimbing siswa dalam melaksanakan aktivitas belajar. Ketiga, tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain pembelajaran. Artinya, dengan tujuan yang jelas dapat membantu guru dalam menentukan materi pelajaran, metode, atau strategi pembelajaran, alat, media, dan sumber belajar, serta dalam menentukan dan merancang alat evaluasi untuk melihat keberhasilan belajar siswa. Keempat, tujuan pembelajaran di sini dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Artinya, melalui penetapan tujuan, di sini diharapkan guru bisa mengontrol sampai mana siswa telah menguasai kemampuan-kemampuan sesuai dengan tujuan dan tuntutan kurikulum yang sedang dijalankan. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi dari mulai tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur yang kemudian dinamakan kompetensi. Berikut ini beberapa hal atau macam tujuan pendidikan, antara lain yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional, dan kemudian yang kedua ada tujuan pendidikan agama Islam. Baik, langsung saja ke tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional sendiri itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju tangguh, cerdas kreatif, terampil berdisiplin, beretos kerja, profesional bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus membutuhkan jiwa patriot dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial, serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap saling menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi pada masa depan. Dengan demikian, jelaslah bahwa tujuan pendidikan bangsa Indonesia ialah membentuk manusia yang benar-benar taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang tidak kalah penting, harus disertai aspek kecerdasan, akhlak, serta sikap dan keterampilan dan jiwa nasionalisme yang tinggi. Selanjutnya, tujuan pendidikan agama Islam. Dalam hal ini, tujuan pendidikan agama Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan sementara, dan yang kedua, tujuan akhir pendidikan agama Islam.
Tujuan sasaran sementara yang harus dicapai oleh umat Islam yang melaksanakan pendidikan Islam, yaitu tercapainya berbagai kemampuan seperti kecakapan jasmaniah, pengetahuan membaca, menulis, pengetahuan ilmu-ilmu kemasyarakatan, kesusilaan, keagamaan, kedewasaan, jasmani rohani, dan sebagainya. Yang kedua, tujuan akhir pendidikan agama Islam. Adapun tujuan akhir pendidikan Islam yaitu terwujudnya kepribadian muslim. Sedangkan kepribadian muslim di sini adalah kepribadian yang seluruh aspek-aspeknya merealisasikan atau mencerminkan ajaran Islam. Teman-teman, tujuan hidup seorang muslim tercantum dalam Al-Quran yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun, yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Untuk mencapai tujuan akhir lebih dulu harus dicapai beberapa tujuan sementara. Dari beberapa tujuan sementara yang telah disebutkan, maka yang mendapat prioritas pertama dan utama adalah keimanan dan akhlak. Sesuai dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'istu liutammima mukarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dari uraian tadi, jelaslah bahwa iman dan akhlak adalah suatu yang menjadi pegangan hidup untuk mengukur harga diri seseorang. Berguna atau tidaknya seseorang bagi masyarakat dan negara itu tergantung pada kedua hal tersebut. Untuk mewujudkan iman yang kuat dan akhlak yang mulia diperlukan adanya pendidikan Islam. Lanjut materi terakhir, yaitu tentang taksonomi tujuan pembelajaran. Taksonomi tujuan pembelajaran merupakan suatu kategorisasi tujuan pembelajaran yang umumnya itu digunakan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Nah, untuk dapat menentukan tujuan pembelajaran yang diharapkan, pemahaman taksonomi tujuan atau hasil belajar menjadi sangat penting bagi seorang guru. Dengan pemahaman ini, guru akan dapat menentukan dengan lebih jelas dan tegas apakah tujuan instruksional pengajaran yang diasuhkan lebih bersifat kognitif dan mengacu kepada tingkat intelektual tertentu atau lebih bersifat afektif atau psikomotorik. Sudah jelas ya teman-teman bahwasanya tujuan dari taksonomi tujuan pembelajaran adalah agar siswa itu dapat memiliki kemampuan baik dari segi kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.